Salam. Dalam renungan pagi ini, saya ingin membawa kita melihat, belajar berkaitan dengan Daniel di Gua Singa. Daniel 6 ayat 1 sampai ke 29. Namun saya tidak membacanya untuk kita. Kita boleh membacanya sendiri. Saya membaca hanya ayat 5 saja dan ayat 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dan seterusnya mengingatkan kita, di mana kita dapat melihat bahwa Daniel diperangkap sehingga dia dimasukkan di dalam gua singa. Jadi dari bahagian ini saya ingin membawa kita belajar, yaitu berkaitan dengan Daniel menghadapi masalah. Dalam kehidupan kita pasti banyak masalah, persoalan silih berganti seperti Daniel yang kita lalui. Namun mari kita belajar dari Daniel. Apa yang Daniel lalui, apa yang Daniel lakukan dalam kehidupan dia saat dia menghadapi, yaitu dimasukkan dalam gua singa. Daniel di mana hidup dia takut akan Tuhan sehingga membuat dia tetap berserah kepada Tuhan. Di mana dimasukkan dalam gua singa, dia tidak membela diri. Sekalipun ada kesempatan, mungkin kita perhatikan, ada kesempatan di mana Raja Darius mau menolong dia, namun dia tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk melepaskan diri. Namun Daniel tetap berserah kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan Allah yang dia sembah pasti menolong, pasti akan melepaskan dia, melihara, menyertai dia. Jadi buat kita, apapun pergumulan kita, tetap berserah kepada Tuhan dalam apapun situasi kita, karena kita tahu bahwa di waktu kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun, Tuhan akan melihara kita. Di mana kita tahu bahwa Tuhan memberi janjinya buat kita, bahwa Dia akan menyertai, melihara dan bercampur tangan dalam setiap apapun yang kita lalui. Seperti Daniel, dalam dia menghadapi apa yang sedang dia hadapi, dia tahu Tuhan ada menolong dia. Hal yang kedua yang kita perhatikan, di mana bukan sekadar hanya dia berharap kepada Tuhan, malah dia datang kepada Tuhan. Waktu didengar bahwa surat perintah dibuat, maka pergilah ia ke rumahnya. Jadi nasihat yang kita perhatikan di sini, yang kita lihat adalah di mana kita perhati bahwa Daniel datang, pergi seperti biasa-biasa yang dia buat. Dia datang kepada Tuhan bukan waktu susah saja, tetapi dia datang kepada Tuhan baik itu waktu senang. Karena Alkitab mencatat adalah seperti biasa yang dilakukan dalam ayat 11. Berarti Daniel tidak waktu susah saja datang kepada Tuhan, baik waktu senang. Jadi kita, apa yang kita belajar dalam pergumulan, dalam masalah yang sedang kita hadapi, saya tidak tahu apa pergumulan yang sedang Anda lalui. Namun saya yakin waktu pergumulan datang, masalah datang, marilah kita seperti Daniel datang di dalam doa. Jadikan doa dan memuliakan Tuhan itu merupakan hal yang biasa kita lakukan. Dengan kata lain, menjadikan dia gaya hidup kita. Bukan hanya sekadar waktu senang saja kita datang kepada Tuhan,
Waktu susah kita lari, tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Marilah kita belajar Daniel, seperti Daniel. Setiap pergumulan yang dia lalui, dia mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan karena dia tahu hanya datang kepada Tuhan sahaja dia dapat kemenangan, bahkan di mana dia akan boleh lalui masalah. Demikian juga kita hari ini. Hal yang ketiga yang kita perhatikan, di mana kita dapat melihat Daniel yang kita belajar hidup takut akan Tuhan, sehingga membuat dia tetap melakukan yang baik. Dalam hal Daniel menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, dan tetap melakukan yang baik. Buat kita bersama, belajarlah dari Daniel. Seperti apa yang Daniel lakukan. Tidak ada kesalahan yang ditemukan seperti dalam ayat 5 yang mereka peroleh, yang mereka tahu bahwa Daniel melakukan kesalahan, yang menyatakan bahwa sikap Daniel tidak baik. Firman Tuhan mencatat bahwa dia adalah orang yang senantiasa melakukan yang baik. Tidak ada kesalahan yang kita temukan, mereka temukan di dalam pribadi Daniel. Jadi Daniel dalam dia menghadapi masalah, dia tetap melakukan yang baik. Demikian juga kita hari ini. Belajarlah kita tetap melakukan yang baik dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Lebih lagi dalam kita menghadapi situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Mari kita datang belajar seperti Daniel. Daniel di mana dia berserah kepada Tuhan. Dia tahu ada janji Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan tetap melakukan yang baik. Jadi saudara, hari ini kita belajar bersama seperti Daniel dalam dia menghadapi setiap kesulitan, dalam dia menghadapi apa yang sedang dia lalui. Belajarlah dari Daniel, tetap melakukan yang baik, karena melakukan yang baik pasti ada sesuatu yang baik akan kembali kepada kita. Tuhan akan memberkati kita. Demikianlah janji Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan akan pelihara kita seperti Daniel. Akibatnya kita dapat melihat bahwa Daniel berhasil keluar dari gua singa karena Tuhan pelihara dia, karena dia melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Demikian juga dengan kita hari ini, kita mengiyakan janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, di mana kita dapat melihat bahwa dalam doa kita Tuhan pasti melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam doa kita pasti Tuhan mendengar setiap permohonan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5 mengatakan bahwa jemaat Tuhan bertekun berdoa untuk Petrus. Apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul? Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, membebaskan Petrus. Jadi demikianlah kita hari ini. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-6 yang mengatakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang mengajar kita, yang beritahu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saat pandemik yang kita lalui hari ini, kita dengar sana sini orang mengalami sakit. Hari ini, mari kita belajar dari Daniel, melihat situasi yang sedang kita hadapi, yang mengimani bahwa Tuhan pelihara kita, mengimani Tuhan akan menuntun kita dalam setiap situasi. Hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengajar kita, sekalipun persoalan silih berganti dalam kehidupan kita, marilah kita hidup takut akan Tuhan, melakukan yang baik, datang kepada Tuhan, berharap, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama merenungkan sejenak firman Tuhan.
Yesus memberkati.